نبينا محمد قال يا بلال فك الغزالة من قيد الحبال. ما قال اليهود ده مين اللي قال؟ ما حد يفك صيدي ولا يقرب عليه. اللهم صل وسلم عليه صلاة تدوم وتصل إليه. اللهم صل وسلم عليه صلاة تدوم وتصل إليه. نبينا محمد باهي الجمال غاز اليهودي وأرض الغزال. صارت تهرول وسط الجبال على وكرها لما وصلت عليه. اللهم صل وسلم عليه صلاة تدوم. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Salawat selawat kita salam kita hadir wa rasulullah kita pemuda kita pemimpin dunia dan akhirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bekas bini ini yang sama kita muliakan nonton turun lagi sini nih pada kita itu lain dari sana itu kamulah SPPI dan Dewan Guru yang lainnya serta Bapak Imam yang saya membawa saya ke sini, ibu-ibu, anak-anak sekalian yang berkenan dengan ini Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak sudah puasa ini, puasanya puasa. Siapa yang puasa sampai full seharian? Oh, yang setengah hari. Ada nggak yang setengah hari? Oh, yang sampai jam 7 pagi. Ada yang 7 pagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung. Sudah memasuki hari yang ke-22. Berarti sebentar lagi lebaran. Ini Ramadan mau habis nih. Seneng apa sedih kira-kira nih? Hah? Ibu-ibu seneng apa sedih? Lebaran mau habis, puasa mau habis, kenapa sih ini? Hah? Dua-duanya, ya, dua-duanya. Senang dapat THR bukan? THR, dapat baju baru, makanan enak, bukan? Ya, senangnya adalah untuk kita akan menghadapi hari yang mulia, hari kemenangan yaitu Idul Fitri. Sedih. Kenapa sedih? Karena kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang dimana penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, penuh rahmat Allah, penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat hadis Nabi mengatakan, ya, kalau kita tahu betul apa yang ada di bulan suci Ramadan, ya, kita pekankan bulan suci Ramadan seluruhnya tahun penuh, puasa terus. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan itu banyak fadilah keutamaan yang kita dapatkan. Ya. Ibu-ibu sekalian, nah ini sih buat ibu aja deh, ya. Anak-anak aja masih sehat nih, masih ngantuk. Ibu-ibu, mas banget ibu nih. Ya, jadi di bulan Ramadan ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tadi dikatakan penuh dengan keberkahan, kemuliaan, ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat nih, ya. Sekarang udah ada yang lebaran belum? Udah ada yang lebaran belum?
Udah ada yang lebaran belum nih? Saya nanya nih. Ibu-ibu. Anak-anak nih udah ada yang lebaran belum? Udah. Udah. Coba lihat, kita lihat di permintaan, di pasar. Banyak yang nggak puasa. Banyak yang nggak puasa. Kita sekarang ini berasa paling puasa cuma 2 hari, berasa ini 3 hari. Kenapa? Kesininya udah banyak orang nggak puasa. Tuh. Serem nggak? Serem. Kata Nabi ini ada hadis mengatakan apa? Ada hadis ancaman bagi orang yang nggak puasa. Jika tahu kalau dulu baru datang wahid akan juta amidan, kutibasuhu ala babinnar, bulan Dawud dan Ibrahim. Apabila seorang laki-laki atau seorang perempuan dia sudah berpuasa 1 hari dengan sengaja tanpa uzur, namanya ditulis di pintu api neraka. Ada yang mau ditulis di pintu neraka namanya? Ibu-ibu ada mau nggak nih ditulis di pintu api neraka? Tentunya enggak, ya. Nah itu orang yang dengan sengaja kewajiban daripada Allah, puasa atau sholat, namanya ditulis di pintu api neraka. Serem nggak? Serem nggak? Serem. Kesian ya orang yang nggak ngerti, orang yang nggak puasa, ya. Anak-anak bisa sholawat nggak? Bisa sholawat nggak? Sholat apa yang bisa? Sholatullah bisa nggak? Bisa. Ayo kita sholat bareng-bareng. Sholatullah salamullah. Ayo angkat suaranya. Taha Rasulillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi. Berarti sekarang kalau sudah sholawat semuanya dia. Ayo coba duduk yang rapi. Gimana dia yang rapi? Ustaz punya cerita. Mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Dulu ada di pinggir laut, ya, ada kakek-kakek tua, jelek, ya, giginya nggak ada, ompong, ya. Giginya nggak ada ompong. Ini kakek lagi nunggu cucunya. Ayo perhatiin. Ini kakek lagi nunggu cucunya. Siapa cucunya? Kakek-kakeknya ini. Cucu saya adalah orang yang anak-anak suka bercanda kalau lagi ngaji. Tuh cucunya tuh. Suka bercanda kalau lagi sekolah. Suka bercanda kalau lagi ada orang ngomong. Tuh. Siapa mau jadi cucu kakek ini? Terus tanya itu kakek siapa? Kakek itu adalah iblis. Wah, iblis. Ada nggak yang mau jadi cucunya iblis? Ada nggak? Kalau nggak ada yang mau cucunya iblis, sekarang duduk yang yang bercanda berarti nanti dari cucunya iblis nih. Tahu iblis nggak? Setan. Serem. Ayo, yang nggak mau jadi cucunya iblis, nggak mau cucu setan, duduk yang rapi. Kakinya seperti ini semua. Ini akan lihat enggak? Oh, ada itu. Ya. Duduk yang rapi ya. 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 Mulutnya tutup. Nanti kalau misalnya berisik lagi, ya, baca selawat itu juga siang. Mau nggak? Enggak ada yang mau. Ayo berarti ya. Jadi ibu, ini buat orang tua nih. Mungkin
dikhawatirkan. Ibu juga ada yang mau jadi setan. Ayo berarti. Ibu mau jadi setan nggak? Kalau mau, ayo bercanda. Di akhirat nanti, ya, sebelum masuk neraka ada orang dicambuk oleh malaikat. Cambuknya dari api neraka. Dicambukin, kalau cambuk nggak? Dipukulin, ya, sebelum masuk neraka. Akhirnya ini orang melihat Nabi lagi jalan. Dia minta tolong sama Nabi. Siapa Nabi kita? Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Tuhan kita siapa? Allah. Ya, pinter. Nanti habis ini Ustaz aja ke Indomaret. No, boleh pilih apa aja. Nanti duitnya minta sama orang tua. Ini ya, orang ini sedang dicambuk dimasuk neraka. Ternyata umat Rasulullah. Umat Rasulullah. Dia minta tolong sama Nabi, ya Rasulullah, syafi'ini ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong aku. Kenapa? Karena sedang dicambuk oleh malaikat. Nah, Nabi karena dia melihat umat yang sedang dicambuk dengan cambuk api, angkat tangan Nabi itu berdoa. Pengen berdoain biar diselamatin. Ketika mau angkat tangan, malaikat yang nyambuk ini ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, innahu asmahu Ramadan, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, innahu asmahu Ramadan. Ya Rasulullah, musuh orang ini adalah Ramadan. Hah? Kok bisa jadi musuh Ramadan? Di bulan suci Ramadan, orang berpuasa dia nggak berpuasa. Malah baru. Kemudian tadi dibilang di mana? Terminal, di jalan-jalan, orang lebaran, ya, pada makan, minum, merokok, sopan berani sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ketika tangannya sudah udah begini, dibalik ke tangannya, dibalik ke anak Allah ini makos Ramadan kata Nabi. Aku berserah diri kepada orang yang musuhnya Ramadan. Nabi sendiri nggak mau bisa nolongin, nggak bisa nolongin orang yang musuhnya Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya di bulan suci Ramadan bukannya dia beribadah tapi bermaksiat. Ibu itu juga perhatiin ini kan sudah ibu nih. Kalau nggak ada nih jawab dalam bapak semua. Ibu itu perhatiin nih kalau dalam keadaan suci atau nggak suci. Diperhatikan tuh. Yang kan sudah bersih tapi nggak puasa. Ya hati-hati. Nah, begitulah. Jadi di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baca Al-Qurannya, sholat tahajudnya kalau bisa, sodakohnya. Nah, ini sodakohnya, ya. Kebetulan ini ada santunan. Coba yang anak yatim yang mana coba? Ada anak yatim? Nah, yang anak yatim, anak nakal ada nggak anak nakal? Yang cucunya setan ada, cucunya setan. Mana? Ya. Kalau bercanda tadi cucunya siapa? Cucunya siapa? Mau dicucu setan ya? Iya. Ya, iya. Tuh, nggak mau dicucu setan tuh. Iya, lihatin. Ya. Oh, mati. Mau dicucu setan nih. Mau nggak? Enggak, dia berarti Ustaz ngomong. Ya. Ini orang yang suka berderma, menyumbang, ya. Menyisihkan hartanya terutama untuk anak yatim pasti masuk surga. Amin. Pasti masuk surga. Kok begitu? Kenapa bisa begitu? Karena janji Nabi itu. Apa janji Nabi? Ayo, ada apa hadisnya? Guru saya apa enggak hadisnya? Apa ibu-ibu yang apa? Atau Nabi apa? Anak kafirun. Ya. Anak kafirun. Anak kafir berjalan. Aku bersama orang yang pernah mengakhiri berjalan kehadiran seperti dua jari nih. Apa nih? Menunjuk sama dari tengah. Tuh berarti nanti surga berhadapan atau bertetangga dengan Nabi, ya. Dengan Nabi. Nabi adanya di mana?
Iya, gini, bukan kis tapi ya, gini. Nabi ada di mana? Di surga apa di neraka? Di surga. Berarti orang yang suka masih makan anak yatim, masih memberikan takdir kepada anak yatim, pasti masuk surga. Kenapa? Karena dia bersama Nabi seperti ini di surga nanti. Dan juga pasti dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya, diberi kemudahan. Ya, kan kata Nabi juga apa gimana? Rasulullah bersabda, ya, bahwasanya Allah itu bersama orang yang membantu saudaranya. Ya, wallahu fi auni akhi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan membantu saudaranya semasa dia masih membantu saudara yang lain. Ayo, nanti lagi. Siapa namanya ini? Siapa namanya? Siapa namanya? Akan. Mudah-mudahan akan menjadi anak yang soleh. Amin. Ibu-ibu mau punya anak soleh nggak? Hah? Punya anak soleh nggak? Namanya soleh. Namanya soleh, namanya soleh. Ayo ibu-ibu perhatiin, ya. Nggak ada bapak-bapaknya, ibu-ibu deh. Nanti di akhirat, ya. Nanti di akhirat yang paling meminta pertanggungjawaban yaitu saudara kita atau anak kita. Ya. Dalam hadis dikatakan, bukan hadis, ya, riwayat. Inna sadana adaban yaumil qiyamah man jahal ahlahu. Sungguhnya yang paling keras azab nanti di hari kiamat orang yang enggak memperhatikan anaknya tentang agama. Hadir, ya. Ini orang tua yang enggak memperhatikan anaknya tentang agama, yang mendidik agama, nanti dia berbuat dosa, ibunya kebagian, bapaknya kebagian. Anaknya enggak puasa, bapaknya kebagian. Kalau anaknya enggak dididik agama, nanti dia masuk neraka, alhamdulillah karena enggak ibadah, enggak ngerti agama. Ibunya walaupun tahajud rajin, bapaknya tahajud rajin, tetap ditarik sama anaknya. Kenapa? Karena anaknya mendidik agama. Di sini ada belajar agama enggak? Ada, alhamdulillah. Ya. Tetap dikasih belajar agama. Kenapa? Karena penting. Ya. Yang bisa sholat siapa yang ngajarin? Kalau bukan orang tua nggak bisa, guru. Tuh, ya. Jadi tetap harus si orang tua ini memberikan pendidikan agama. Jangan sampai lengah, ya, jangan sampai lengah daripada pendidikan agama. Nanti kalau ibu-ibu meninggal, ya bapak meninggal, yang alangkah indahnya nanti itu kita di hadapan kita atau di samping jenazah kita ada yang baca Quran, ada yang baca Yasin. Siapa yang baca Yasin Quran? Anaknya. Nikmat benar, ya. Tapi kalau sekarang anaknya nggak bisa, sekali apa namanya? Handphone, murotal. Nanti yang masuk juga handphonenya tuh. Jangan begitu, ya. Nah, ibu tanggung jawab. Ngajiin anaknya, ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita meninggal dunia, siapa yang ngasih yang bisa mengajikan, yang ini Fatihah. Kalau anak kita nggak bisa, angka nyesal yang kita. Kita sampai situ tadi. Semua kejahatan atau semua dosa yang ditanggung oleh anak kita nih, kalau memang anak kita enggak ajarin agama, alhamdulillah kita kebahagiaan semua. Terus kita masuk surganya Allah. Maka jangan lengah, janganlah. Di sini ada pengajian, umpamanya di sini masih sedikit nih pengajiannya. Coba cari tempat lain, ya, atau panggil guru-guru ke rumahnya. Yang penting bisa baca Al-Quran, bisa sholat yang rapi. Nah itu, ya pesan saya. Nah juga kita masih punya orang tua. Punya orang tua nggak semua? Walaupun udah tua, kita punya orang tua. Ya. Anak-anak nih masih ada orang tuanya, nikmat nih. Alhamdulillah. Kenapa? Karena pintu surga masih ada terbuka buat yang masih punya orang tua. Ya.
hati-hati. Keridhaan Allah ada kepada keridhaan orang tua, dan juga murka Allah ada kepada kemurkaan orang tua. Makanya beruntung yang masih ada orang tua. Berbaktilah pada orang tua. Jangan kita sakit hati orang tua. Kalau kita kepengen hidup berkah, ya orang tua kita baikkan, orang tua kita senengin, orang tua kita perhatikan. Tuh, ya. Kalau kita memperhatikan orang tua, jadi bahkan kata Ustaz Somad, jadikan orang tua kita raja. Nanti rezeki kita seperti raja. Ya. Kalau kita ibu-ibu nih kepengen nanti anak kita berbakti, kita dulu berbakti sama orang tua. Kalau kita nggak berbakti, nanti anak kita nggak berbakti. Ya. Ingat, di dunia ini cuma sementara. Ada kehidupan nanti setelah dunia apa? Akhirat. Di situ yang kita. Nah, itu kita harus berusaha untuk mencari ridhonya Allah, yaitu surga-Nya. Kan banyak tuh. Tadi dengan jalan kita menyakiti yatim, dengan jalan kita berbakti kepada orang tua, ya, dengan jalan juga kita mendidik anak-anak kita. Dan juga dalam mendidik anak-anak nih, kita antara dukungan sama orang tua nih. Ya, orang tuanya kalau sudah menyerahkan anaknya kepada satu lembaga, satu guru, satu ustaz, harus diserahkan udah, ya, didukung. Bahkan kalau bisa senengin tuh gurunya. Ya, kalau bukan dengan materi, tapi dengan ucapan yang baik, dengan dukungan yang baik, ya, insya Allah dengan begitu nanti anaknya tidak yang soleh, gitu, ya. Kan mengenai masalah ini mau terus kan nih? Hah? Terus gak? Ada juga? Ada lagi yang bisa baca sholawat? Hah? Ayo, apa kesempatan yang bisa ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa ya, sekali lagi ya. Jadi ibu-ibu semuanya, ya. Tadi kita dituntut untuk beribadah agar mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuh ibadah itu harus ditunjang dengan ilmu. Ya. Kan dikatakan fakul man bighairi ilmin ya'malu amaluhum mardudatun la tuqbalu. Orang beribadah tanpa ilmu amalnya sia-sia, ditolak, enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Daripada itu harus baik ibunya, anak-anaknya harus belajar. Enggak boleh enggak belajar, harus ngerti agama. Dan ciri orang yang mendapatkan doanya Allah, orang yang bahagia adalah orang yang ngerti tentang agama. Ya. Nah, terakhir ada kisah. Ya. Kisah ini tentang tadi masalah menyantuni anak yatim. Kita disuruh apa? Disuruh untuk berbagi, ya, berbagi. Dulu di zaman Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada yang kenal Siti Aisyah siapa? Ayo, Siti Aisyah siapa? Ada yang kenal nggak? Siapa sama istri Siti Aisyah siapa? Istri Nabi. Ibu Siti Aisyah siapa? Anaknya kenal nggak? Anaknya Nabi? Ada berapa anaknya Nabi? 7. Ya, nanti itu pelajaran yang lain ya, harus harus ngerti siapa anaknya Nabi, yang menurut Nabi. Ini di zaman Siti Aisyah radhiyallahu anha ada seorang perempuan tangannya lumpuh. Tangannya lumpuh. Akhirnya ini Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada si perempuan itu, kenapa tangannya lumpuh? Tangannya nggak bisa lawan arah aja yang kurang lagi main HP. Ya, nggak bisa untuk main HP. Dia nggak ada HP. Nah, Siti Aisyah ketika ditanya itu, si perempuan menjawab, kemarin katanya nih,
bulan yang lalu atau minggu yang lalu, ya, aku bermimpi. Kata siapa? Kata si perempuan tadi. Aku bermimpi ini dunia sedang kiamat. Dunia sedang kiamat. Ya pasti nggak di kiamat. Dunia akan kiamat nggak? Kita selamanya begini nggak? Enggak ya, semua nanti ini jadi tua, yang tua akan mati, nanti terus bergantian. Dunia pasti akan ada habisnya, akan kiamat. Ketika dunia kiamat, lagi huru hara besar, ya, ini si perempuan tadi melihat ayahnya, bapaknya sedang ngasih minum orang-orang dikasih minum, kehausan. Tapi dia kan melihat ibunya sedang kehausan, lagi ngasih minum sama ayahnya. Lagi kesusahan, bahkan dia berit kesusahan tuh si ibunya. Akhirnya si anak melihat gitu, dia tanya sama ayahnya, ayah, dalam mimpi nih, ya, di hari kiamat, ayah, itu ibu dong kasih minum kesian, ya, kok orang lain kasih minum? Kata bapaknya nih, kata ayahnya, dari itu bagian si ibu. Kenapa bagian si ibu? Karena si ibu pelit di dunia. Pelit apa pelit? Butuh kasur, pantat kuning, apa lagi? Butuh kasur yang pantat hijau. Wah, serem bener tuh. Kalau butuhnya kasur gede berarti pelit tuh ya. Nah, udah bagian si ibu tuh adanya. Dunia pelit, jadi dia bagiannya. Karena anak kesian sama ibunya nih. Udah kalau begitu saya aja yang kasih, diambil cekeretnya yang si ayahnya. Nah akhirnya ketika mau kasih minum ibunya ada suara, jangan kau kasih minum orang itu, karena kalau kau kasih minum tanganmu akan lumpuh. Si perempuan ini kasihan juga sama ibunya, tetap dikasih minum. Setelah itu dia bangun tersadar dari tidurnya. Betul tangannya nggak bisa bergerak. Itu ditanya oleh Siti Aisyah, itu ini cerita betul. Cerita betul. Artinya orang yang bakhil, pelit, buntut kasir, pantat kuning, mati di akhirat. Orang yang susah di akhirat, orang yang kehausan. Tapi orang yang orang yang bunting, ya, orang yang suka berderma, ya, suka ngasih sumbangan, sedekah, insya Allah di akhirat jadi orang yang kaya. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan jadi orang kaya semua nih. Amin. Di dunia tidak akhirat. Ya. Amin. Nah begitulah. Jadi sedekah itu sangat banyak keutamaannya untuk kita semua. Daripada itu, kalau kita memanggil nih beberapa ayat yang nggak bisa sendiri, ya, nah kita dengan masing-masing kita patungan, biar banyak, baru kita kasih, ya. Nah mudah-mudahan yang sudah tidak ada manfaat untuk kita semua, ya. Jadi intinya di dalam kita menjalin kehidupan ini, ya, haruslah didasari dengan ilmu pengetahuan. Nah, ibu-ibu jangan sampai putus anaknya untuk tidak diberi pelajaran, baik yang umum ataupun yang agama. Tapi antara umum dan agama, yang mana yang paling penting? Yang paling penting adalah agama. Nggak apa-apa umumnya tinggi, tapi agama jangan ditinggalkan. Karena yang masalah masuk ke akhirat nanti, ya, membawa kita bahagia di akhirat adalah ilmu agama. Jangan sampai kita nanti agama nggak bisa ngaji, nggak bisa dan lain sebagainya. Ya, kita baca Fatihah sekali. Mau baca Fatihah nggak? Kita baca Fatihah, ya. Kita niatkan. Mudah-mudahan Allah panjang umur kita, sehat walafiat. Amin. Allah berkahkan rezeki kita. Amin. Allah jadikan anak-anak kita anak soleh-soleha yang sudah menyumbang, yang Allah berikan rezekinya berkah dunia dan akhirat. Alhamdulillah wa ala kulli shay'in wa ila nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum doa ya, ini anak-anak ya, atau juga nih ibu terakhir tadi, jangan kita membangkang atau durhaka kepada orang tua ya, usahakan bahagiakan orang tua kita kalau kita nanti. Maka dalam hadis mengatakan ya, kita memandang orang tua dengan penuh rahmat, dengan penuh cinta, itu ibadah Allah beri ibadah haji yang makbul ya. Kata Nabi, ma min rajulin yanzuru walaihi nazar rahmatin illa kataballahu lahu biha hajatan makbulatan mabruratan. Jadi kalau kita memandang orang tua kita, wajah kita dengan penuh rahmat, penuh cinta, dengan pandangan tersebut ya, Allah jadikan pahala haji dan yang mabrur, yang makbul. Amin ya. Nah, daripada itu kita bersyukur yang masih ada orang tua. Yang sudah tua, orang yang sudah meninggal orang tuanya, jangan lupa didoakan ya, didoakan dengan ucapan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal setelah salat kita doakan ya. Nanti kalau kita seperti itu, insya Allah kita punya anak juga mendoakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik al-Fatihah wa al-Fatihah wa hurmatil Fatihah la da'il bala wa la qadil hajat yadbi hawaidana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa tadurruhu wa zidna wa ayyuh bi ta'atika wa rizqna birruhu. Barik lahu lana fi syahr Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبينا محمد قال يا بلال فك الغزالة من قيد الحبال.